Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Ahmad Farem dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini sehat selalu, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberlimpahan hidup sahabat-sahabat semua ya. Sahabat-sahabat semua, pada kondisi minggu-minggu ini udah lebih dari 2 minggu ya, negara kita Indonesia, tentunya kita yang berada di Pulau Jawa, sedang dalam keadaan kondisi PPKM ya sahabat semua ya. Bahkan sahabat-sahabat dari kami juga banyak yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un terkena wabah dari pandemi ini. Kita sebagai petani, sebagai warga Indonesia, tentunya kita harus senantiasa mengikuti protokol yang diberikan pemerintah ya, untuk agar pandemi ini cepat selesai ya sahabat-sahabat kurma semuanya ya. Lalu ketika di saat-saat seperti ini, kita sebagai penggiat atau petani kurma, apa yang harus dilakukan ya sahabat ya? Yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Yang pertama ya sahabat kurma ya, bagaimana kalau kita menanam kurma, mengurus pertanian, sedangkan keadaan kesehatan kita ini sedang tidak optimal, sedang sakit, maka semuanya juga sia-sia ya. Maka kesehatan merupakan kebutuhan primer ya, yang harus kita penuhi. Jadi setelah kesehatan ya, itu ibaratnya kebutuhan sekunder ya. Jadi sahabat-sahabat penggiat kurma semua, sahabat-sahabat kita semua, tetap lakukan jaga jarak, kita tetap pakai masker, cuci tangan ya sahabat kurma semua ya, dan kita ikuti program kesehatan yang sedang dicanangkan ya sahabat kurma ya. Karena baru kesempatan kali inilah ya sahabat kurma ya, bahwa berdiam diri di rumah, menjauhi kerumunan ternyata bermanfaat bagi orang lain, tentunya bagi diri kita sendiri ya sahabat kurma ya. Maka dari itu saya doakan semoga sahabat-sahabat kurma selalu sehat selalu, penuh dengan vitalitas untuk ekonomi, untuk finansial, insya Allah nanti menyusul ya sahabat kurma ya. Yang penting kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kiat-kiatnya supaya kita istilahnya tidak terkena COVID ya, tidak terkena COVID, terhindar dari COVID ya, jangan dekat sama COVID ya sahabat kurma ya. Seperti yang sahabat Nabi sampaikan, kalau kita dekat sama tukang parfum ya kita tentunya akan wangi. Dekat sama tukang besi ya bau besi. Kalau kita dekat-dekat sama COVID ya istilahnya cepat atau lambat ya terkena COVID. Namun bagi petugas kesehatan itu merupakan jihad ya, karena membantu masyarakat menangani COVID, membantu menyehatkan kembali. Nah, supaya kita penggiat kurma tidak dekat-dekat sama COVID ya mungkin lebih sering-sering di kebun ya sahabat kurma ya, jarang berinteraksi ke keramaian, ke kerumunan, dan yang paling penting adalah itu jangan dekat-dekat. Yang kedua, supaya kita bisa terhindar dari COVID, menurut dari studi dari kesehatan, bahwa kebahagiaan itu memiliki 80% dari daya tahan tubuh. Jadi sahabat-sahabat kurma di rumah apabila sedang stres atau sedang banyak pikiran, maka imunnya akan ngedrop. Jadi sahabat, untuk imunnya naik, sahabat harus bahagia dulu lah. Bagaimana bahagia ya? Bagaimana bahagia sedangkan uangnya tidak ada, kita sekarang nganggur, penghasilnya tidak ada. Nah, kalau sahabat-sahabat mau memikirkan itu terus, maka pikiran kita akan sepaneng ya sahabat-sahabat ya. Setelah memikirkan itu ya kita berhenti dulu sejenak, kita duduk, tarik napas, lalu kita ucapkan syukur pada terima kasih Allah atas udara yang kuhirup, yang kau beri. Masya Allah, pada sekarang oksigen juga langka ya sahabat kurma ya. Kalau kita mau beli tabung aja mahal. Kita harus syukuri dari hal-hal yang kecil dulu. Kita bisa bernapas, kita bisa melangkah, kita bisa duduk. Kita harus syukuri dulu. Ciptakan perasaan
nyaman, ciptakan perasaan bahagia. Kalau masih berpikiran terus napas. Tarik napas, keluarin lagi. Kita bersyukur, ya Allah, terima kasih atas udara. Kita rasakan udara yang kita rasakan udara yang kita hirup ya sahabat kurma ya. Nikmati, terima kasih Allah atas udara yang kita hirup. Nah setelah kita udah merasa bahagia lagi, fan-fan lagi, kita lihat lagi, oh ternyata tidak ada makannya yang kita makan. Kita begitu lagi. Tarik napas, terima kasih Allah. Kita ke kebun lah ya, cari singkong atau cari kelapa, apapun yang misalkan cari ketela atau muntul untuk kita makan. Tentunya kalau kita cari kayu bakar atau api kan kita bisa membakarnya, bisa merebusnya. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Dan terus optimis ya sahabat kurma ya, terus optimis, terus bahagia, terus ya istilahnya jangan sampai pikiran negatif ini menongkrong dalam pikiran kita, apalagi jangan sampai ke hati. Itu jangan sekali ya sahabat kurma, itu resiko menurunkan imun ya. Jadi untuk yang tips yang terakhir adalah kita tentunya harusnya tips yang terakhir adalah yang paling penting ya. Jadi yang paling di awal sebenarnya, seperti yang apa istilahnya, yang nomor 3 adalah yang penting ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan virus itu sendiri, yang menakdirkan kita sehat, yang menakdirkan kita sakit. Tentunya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, lebih rileks, lebih santai. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling 3 adalah yang paling penting, tentunya kita sebagai muslim kita pasrahkan seluruh hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat-sahabat kurma durma juga senantiasa sehat selalu, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat kurma, demikian bincang-bincang kita, tips-tips bagaimana kita sebagai penggiat kurma agar kita terhindar dari COVID ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan hilaf, saya minta maaf. Semangat pagi, salam Ahmadiyah Farem. Terus bahagia ya sahabat kurma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.